Pada saat membuka semua kain kafan si gadis, maka terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh dari gadis itu, seketika membuat terpesona mata si pemuda ini, karena melihat begitu indahnya tubuh jenazah si gadis. Alkisah, hiduplah seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Selain bertugas sebagai penggali kubur saat ada warga yang meninggal dunia, pemuda ini juga sering mencuri barang-barang berharga yang terdapat pada jenazah saat dikuburkan. Pencurian ini dia lakukan ketika semua anggota keluarga jenazah pergi meninggalkan area perkuburan. Setelah semua ditimbun tanah, dia menggali kembali kuburan itu demi bisa mengambil barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah. Bahkan dia juga akan mengambil kain kafan jenazah jika kain kafan itu masih dianggap berharga. Dan pada suatu hari, ada seseorang gadis di Madinah yang meninggal dunia. Gadis ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa di kota itu. Di samping kecantikannya itu, gadis ini juga sangat solehah dan pandai menjaga diri. Walau semasa hidupnya banyak sekali laki-laki yang naksir terhadapnya. Suatu hari ketika gadis ini meninggal dunia, si pemuda penggali kubur ini memulai aksi bejatnya. Begitu suasana pemakaman sudah sepi, dia menggali kembali kuburan gadis itu. Pertama-tama pemuda ini hendak mengambil kain kafannya dan pada saat membuka semua kain kafan si gadis, maka terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh dari gadis itu, seketika membuat terpesona mata si pemuda ini, karena melihat begitu indahnya tubuh jenazah si gadis. Tanpa berpikir panjang, pemuda penggali kubur itu pun langsung melampiaskan syahwat bejatnya kepada jenazah gadis tersebut. Setelah kejadian itu, pemuda ini menutup kembali kuburan itu dengan begitu saja. Namun setelah melakukan hal tersebut, pemuda merasakan seperti dikejar-kejar dosa dan hal itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya pada suatu hari pemuda ini berniat untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan sampai di sana dia ketemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, dia kemudian bertanya dengan perasaan cemas dan hati-hati. Pemuda ini bilang, "Apa pendapatmu? Jika ada seseorang yang melakukan zina," kemudian dengan tegas Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati. Jika belum pernah menikah maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampungnya selama 1 tahun." Lalu pemuda ini bertanya lagi, "Bagaimana jika ada orang yang menzinahi mayat dan orang itu belum menikah?" Umar pun terdiam mendengarnya. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda itu. Maka Umar berkata, "Aku tak bisa membayangkan sebesar apa dosanya orang itu. Memangnya siapa yang berani melakukan perbuatan keji seperti itu?" Sambil gemetaran, pemuda ini menjawab, "Wahai Umar, aku sendiri yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Tanpa berkata apapun, Umar langsung cepat-cepat berjalan masuk ke dalam masjid sambil menangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam masjid itu heran melihat Umar yang tiba-tiba menangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuat dirimu sampai bersedih seperti itu?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar masjid ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri dan dia ingin bertobat dari dosa-dosanya." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk menyuruh pemuda itu masuk ke dalam masjid. Dalam kitab Utsman bin Hasan bin Ahmad bin Ali Syakir Al-Rawi yang berjudul Durratun Nasihin menceritakan, setelah pemuda itu masuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pemuda ini menangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah pun bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, dosa aku terlalu berat. Aku takut jika Allah marah besar kepada aku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah, atau engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah?" Si pemuda menjawab, "Tidak ya Rasul. Aku tak pernah melakukan kedua hal itu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha membuat tenang pemuda itu dengan berkata, "Ketahuilah anak muda,
Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Si pemuda menjawab, bahkan lebih besar dari itu ya Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah dosamu sebesar Arasy? Sambil menangis pemuda tersebut menjawab, kukira bahkan lebih besar dari itu ya Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan padaku. Pemuda itu menjawab, sungguh aku malu untuk mengatakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha membujuk pemuda ini. Jika tidak kau katakan maka dosa itu akan terus membebani jiwamu. Sejenak pemuda itu terdiam, kepalanya hanya tertunduk melihat ke bawah. Kemudian pemuda itu mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. Pemuda ini pun bercerita, aku telah 7 tahun bekerja sebagai penggali kubur. Suatu hari ada gadis yang meninggal. Dia adalah gadis yang sangat cantik. Secara diam-diam kugali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Awalnya aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja, tapi kemudian aku tidak bisa menahan syahwatku. Maka ku lampiaskan syahwatku itu dengan menzinahi jenazah gadis itu sampai puas. Setelahnya ku tinggalkan mayat itu begitu saja. Kemudian baru beberapa langkah aku mau meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit lagi dan berkata padaku, apakah kau tak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas dan engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang seperti ini dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Setelah mendengar pengakuan dari pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah dan seketika itu langsung berdiri dan berkata, wahai pemuda fasik, tempatmu memanglah pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini. Si pemuda pun keluar dari masjid itu dengan lemas dan keadaan hati yang hancur. Seakan tak ada baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya itu. Sebenarnya saat itu dia memang betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun kemudian berjalan tanpa tahu arah dan tujuannya sehingga sampai di sebuah gua di gunung dan pemuda itu pun menyendiri di gua tersebut. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu terus menangis meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun bersumpah tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga 40 hari kemudian, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua itu dan dia terus berdoa, ya Tuhan ya Nabi Muhammad, ampunilah dosaku dan jika aku telah Engkau ampuni, maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi jika saja tobatku ini Engkau tolak, maka bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh aku tak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak. Tak lama dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan aku dan semua makhluk. Jibril berkata lagi, apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Dan malaikat Jibril bertanya, maka apakah engkau yang menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Maha Suci Allah yang Maha Memberi Pengampunan. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena Allah telah memberi ampunan kepadanya. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencari dan memanggil pemuda itu.
dengan memberitahu kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan telah menerima tobatnya. Dan tak lama dari masa itu pemuda tersebut pun meninggal dunia. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah seru selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.